Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope we are all in good health. I'm Fajrul Falamois and my partner Adinda Febri Saputri. We will deliver about facilities and infrastructure management. Okay, please listen careful. Facilities and infrastructure management. Table of contents. 1. Basic concept of management of educational facilities and infrastructure. Includes definition, function, and purpose. Second, legal basis for management of educational facilities and infrastructure. 3. Various educational facilities and infrastructure. 4. Principles of management of educational facilities and infrastructure. 5. Implementation of educational facilities and infrastructure management. Section 1. Basic concept of management of educational facilities and infrastructure. 1. Definition of management of educational facilities and infrastructure. Educational facilities are all equipment, material, and furniture that are directly used in the education process in school, such as building, classroom, desks and chairs, blackboards, and learning media. Jadi, pengertian sarana pendidikan yaitu semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, papan tulis, dan media pembelajaran. While educational infrastructure is all basic equipment that indirectly supports the implementation of the educational process in school, such as yards, garden, parks, and the others. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah, seperti halaman, kebun, taman, dan lainnya. Management of facilities and infrastructure is an activity that regulates to prepare all equipment or material for the implementation of the educational process in school. Management of facilities and infrastructure is needed to help smooth the teaching and learning process. Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Manajemen sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. The second, function of management of educational facilities and infrastructure. Educational facilities and infrastructure have several functions including: first, as a tool that can facilitate the delivery of learning information from teacher to student. Second, as a tool to facilitate student in understanding the concept of learning. Next, as a tool to facilitate the learning process. And last, as a relationship for student understanding from concrete to abstract concept. Jadi, fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah yang pertama yaitu sebagai alat yang dapat memperlancar penyampaian informasi pembelajaran dari guru ke siswa. Yang kedua, sebagai alat untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep pembelajaran. Yang ketiga, sebagai alat untuk memperlancar proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu sebagai penghubung pemahaman siswa dari konsep konkret ke abstrak. The third, the purpose of management of educational facilities and infrastructure. The purpose of management of educational facilities and infrastructure is so that the planning, procurement, distribution, inventory, maintenance, storage, and disposal of facilities and infrastructure can be carried out effectively and efficiently. Jadi, tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yaitu agar perencanaan, pengadaan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, penyimpanan, serta penghapusan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara efektif dan efisien. And the next, Section 2. Legal basis for management of educational facilities and infrastructure. Legal basis for management of educational facilities and infrastructure. There is Law Number 20 of 2003 concerning the national education system, and Government Regulation Number 19 of 2005, Article Number 42 at Paragraph 1 and Paragraph 2. And the last, the legal basis
Regulation of the Minister of National Education number 19 of 2007, date May 23rd, 2007. Section T. Various educational facilities and infrastructure. Macam-macam sarana dan prasarana pendidikan. Educational facilities are divided into three types, namely in terms of 1. Expired or not used. Divided into two types of educational facilities, namely 1. Educational facilities that are used up, and second, durable educational facilities. Jadi, sarana pendidikan itu terbagi atas 3 macam. Ditinjau dari sudut yang pertama yaitu habis tidaknya dipakai. Habis tidaknya dipakai ini terbagi menjadi dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai, dan yang kedua yaitu sarana pendidikan yang tahan lama. The second, whether or not it move when in use. Divide into two, namely 1. Mobile educational facilities, and 2. Educational facilities that cannot move. Sudut pandang yang kedua yaitu dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu sarana pendidikan yang bergerak, dan yang kedua yaitu sarana pendidikan yang tidak bergerak. And the third, the relationship with the teaching and learning process. Divide into two types of educational facilities, namely direct educational facilities and indirect educational facilities. Sudut pandang yang ketiga yaitu hubungannya dengan proses belajar mengajar. Terbagi atas 2 jenis sarana pendidikan. Yang pertama yaitu sarana pendidikan secara langsung, sedangkan yang kedua sarana pendidikan secara tidak langsung. Okay, for the next, educational infrastructure is classified into two types. For the first, educational infrastructure which is directly used for teaching and learning process. Jadi yang dimaksud pada tipe pertama ini yakni prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan saat proses belajar mengajar, such as theory room, library room, practice room, and laboratory room. For the second type, school infrastructure whose existence is not used for the teaching and learning process, but directly supports the teaching and learning process. Jadi yang kedua ini tidak secara langsung penggunaannya, namun keberadaannya sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. For the example, office space, school canteen, land and route leading to school, restroom, UKS room, teacher's room, principal's room, and parking lot, vehicle, and etc. Sections 4. Principle of Management of Educational Facilities and Infrastructure. In Principle of Management of Educational Facilities and Infrastructure, we have 5 principles. There is goal achievement, efficiency, administrative, clarity of responsibility, and cohesiveness. What are that? Okay, let's talk it one by one. Goal achievement for the first. In Indonesia, we can talk it prinsip pencapaian tujuan. Jadi yang dimaksud prinsip pencapaian tujuan ialah manajemen sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam kondisi siap pakai setiap saat. And the second, efisiensi, yakni prinsip efisiensi. Merupakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga memperoleh fasilitas yang baik dengan harga yang relatif murah, bahkan pemakaiannya pun dilakukan dengan sebaik-baiknya serta dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaannya. And the third, administratif, memiliki prinsip administratif, yakni merupakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah diberikan oleh tanggung jawab pemerintah. For the fourth, clarity of responsibility, prinsip kejelasan tanggung jawab. Yang dimaksud ialah pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah perlu adanya pengorganisasian atau pembagian kerja. Biasa kita sebut dengan job desk.
serta semua tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat dideskripsikan dengan jelas. Jadi ketua tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, itu dideskripsikan dengan jelas. Itu yang dimaksud dengan prinsip kejelasan tanggung jawab. And the last, cohesiveness, prinsip kekohesifan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Karena adanya kerjasama yang baik antar para personil yang satu dengan personil yang lainnya akan memberikan hasil yang lebih maksimal tentunya. Section 5. Implementation of Educational Facilities and Infrastructure Management. For implementation of educational facilities and infrastructure management, there is needs planning, procurement, distribution, inventory, maintenance, storage, and the last removal. Jadi biasanya dalam pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan itu meliputi perencanaan, pengadaan inventaris, penyimpanan, penataan penggunaan, serta pemeliharaan dan penghapusan. For the first, needs planning, perencanaan. Tentunya segala sesuatu yang diawali dari sebuah rencana akan semakin baik apabila rencananya semakin matang. Bahkan keefektifan sebuah perencanaan sarana prasarana sekolah dapat dilihat dari seberapa jauh pengadaannya hingga memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tertentu. Bisa disimpulkan pada proses perencanaan ini bahwa perencanaan sarana dan prasarana dilaksanakan untuk memudahkan pengadaan barang sesuai dengan anggaran yang ada. For the second, procurement atau pengadaan. Pengadaan ini merupakan tindak lanjut dari perencanaan sebelumnya ya. Jadi ini semacam perealisasian. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan sebuah keperluan barang, benda, atau jasa bagi keperluan atau pelaksanaan tugas. Nah, dalam tahap pengadaan ini, tentunya kita juga akan berpikir bagaimana memperoleh dana untuk pengadaan barang tersebut. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam pengadaan barang atau peralatan, yakni pembelian dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau perlengkapan pendidikan. Dapat memenuhinya dengan jalan membeli peralatan di pabrik, toko, maupun dengan cara memesan. Jadi membeli secara mandiri. Lalu yang kedua yakni merupakan hadiah atau sumbangan. Dapat memenuhi kebutuhan atau perlengkapan pendidikan dengan cara mencari sumbangan dari perorangan maupun organisasi, badan-badan atau lembaga-lembaga tertentu. Selain itu juga bisa dengan cara tukar-menukar. Nah, tukar-menukar ini sekiranya barang tersebut telah melebihi kebutuhan ya. Dan pihak yang mengadakan tukar-menukar harus mengadakan kerjasama dengan baik oleh pihak pengelola yang perlengkapannya yang kita inginkan. I think it's enough from us. If you have any question, please write it in the commentary column so we can know and answer your question in the next time when we join meet at tomorrow. Thank you for your attention to watching our video today, and if you have any mistake, please forgive me. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.